Teman-teman, ini kereta barunya Danis teman-teman. Dia lagi suka kereta. Yuk sekarang kita baca cerita ya siang ini ya. Oke, Danis, selamat datang kembali. Mau cerita apa nih nak? Terusan Panama, pentingnya lokasi. Ini ceritanya tentang terusan Panama nih. Terusan Panama sangat penting karena menghubungkan dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Samudra itu lautan yang sangat luas. Ini 3 apa? 3 membaca tingkat 3. Ayo menjelajah bersama Kapten Juan dan kapal kargonya Citah mengarungi terusan Panama. 14 halaman. 10 bahasa. Udah ready? Pun siap? Pun? Baca nggih? Nih, wah. Perkenalkan teman-teman, namaku Juan. Aku kapten kapal kargo bernama Citah. Kita akan membawa biji kopi dari Brasil di Amerika Selatan menuju Korea dengan menyeberangi terusan Panama. Kamu sudah siap teman-teman? Sudah. Are you ready? Iya. Apa yang kau lihat di bawah laut sana? Ada paus ikan, kepiting ikan kelang. Wow, bagus ya. Iya. Kita coba lihat apa yang terjadi selanjutnya. Nih teman-teman, lihat nih. Terusan Panama adalah jalur air yang dibuat untuk menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Panjangnya 82 km, sekitar 144 rute perjalanan laut melaluinya, serta menghubungkan 1.700 pelabuhan di 160 negara di seluruh dunia. Nih lihat di sini lokasi terusan Panama di sini. Nah ini nih, itu dia ya. Ini sebelah sini Samudra Pasifik, yang sini Samudra Atlantik. Jadi ada Samudra Pasifik, ada Samudra Atlantik. Panjangnya adalah 81 km. 82 km. Iya, guys. Dilanjutkan? Iya. Oke. Terdapat 3 kunci di terusan Panama. 2 dibuka pada tahun 1914. Tetapi karena kapal kargo semakin besar, jadi perlu ditambah kunci yang lebih besar. Dilakukan pada tahun 2007. Kapal yang melewati terusan Panama sangat besar membawa kargo. Kalau Danis pesan barang kan pakai kargo ya. Nah, itu diangkat pakai kapal kargo. Nah, ini contohnya nih. Kalau ada kapal yang memuat lokomotif nih. Contohnya negara Indonesia pesan lokomotif. Kan besar ya? Nah, karena besar dia menggunakan kapal kargo muatnya. Yang isinya peti kemas itu. Iya. Seperti di Pelabuhan Semarang yang kalau kita lihat itu loh. Ya, kalau ini? Ini pesan sprungki dari luar negeri pakai kargo. Oke, lanjut. Teman-teman, kami akan menuju terusan Panama dengan kapal Citah. Jalur transit punya 2 kunci. Kunci Agua Clara, terdapat 3 tangki air yang dibangun untuk menaikkan kapal di atas permukaan air Samudra Atlantik menuju Danau Gatun. Sementara yang lainnya, kunci Kokoli membuat kapal di bawah permukaan air Danau Gatun untuk menuju Samudra Pasifik. Ini ya, nih. Ketika kapal tiba, pintu di tingkat bawah terbuka, lalu kapal pun masuk. Kemudian pintu menutup dan tangki mulai terisi air. Saat tangki penuh, kapal akan mengapung. Pintu pada tingkat kedua terbuka dan kapal pun bergerak masuk. Dengan cara ini, kapal mulai naik ke tingkat 3, layaknya menaiki tangga. Setelah mencapai tingkat tersebut, kapal sampai di Danau Gatun. Nih kapalnya naik nih. Pakai tenaga hidrolis air nih. Naik, masuk, naik, masuk, naik, masuk. Nih, ya kan? Nih Kapten Juan nih dengan kapal Citahnya nih.
Nih lihat, ini namanya Danau Gatun. Danau Gatun merupakan badan air buatan di titik tertinggi terusan Panama. Dan kapal-kapal yang lewat berhenti sejenak di sini. Nih kapal-kapal kargo ya. Ini kabarnya siapa? Ini kapalnya Kapten Juan Citah. Ini Samudra Pasifik, ini Samudra Atlantik. Ini kabarnya siapa? Kapalnya Nisda. Lihat nih, masuk bawah air tuh. Ikan. Terus terumbu karang, Bintang laut, apa lagi? Kepiting, rumput laut. gunungan, Iya. pegunungan. Ini ada apa nih hewan? Sloth. Slot. Itu hewan yang lambat nih. Kayak siapa? Lambat jalannya aku. Ya, nih kapal-kapal berjejeran nih. Kapal-kapal besar nih. Ya. Kapalnya luar biasa. Kapal-kapal besar yang melalui jalur transit besar terusan Panama yaitu kapal kontainer, kapal gas minyak bumi cair, kapal kargo, kapal pengangkut kendaraan, dan kapal penumpang. Produk-produk utama yang melewati terusan adalah gandum, bahan kimia, kargo, kontainer, batu bara, soda, mineral, logam, dan produk minyak bumi lainnya. Ini juga kalau dimuat kapal nih berhenti dulu di sini. Kapal kami sekarang kembali turun dari Danau Gatun. Pertama, pintu di tingkat 3 terbuka lalu kapal bergerak masuk. Setelah pintu ditutup dan permukaan tangki air sama dengan tangki di tingkat 2, pintu tingkat 2 pun terbuka. Lalu kapal akan pindah ke sana. Dengan cara yang sama, kapal akan turun ke tingkat 1 yang permukaannya sama tingginya dengan Samudra Pasifik. Menurutmu, dari mana air yang mengisi tangki itu berasal ya? Air itu berasal dari posisi kapal Citah berada. Saat ini, biasanya air disimpan dalam tangki besar di sebelah terusan. Dan setiap saat kapal bergerak ke setiap tingkat, air pun mengalir keluar dan mengisi tangki. Totalnya ada 18 area besar untuk penyimpanan air, 9 di tiap pintu. Ini ada jembatan nih. Jembatan ini disebut Jembatan Amerika. Dinamakan demikian karena jembatan itu tidak hanya menghubungkan ibu kotanya, kota Panama, dengan provinsi-provinsi di Panama, tapi juga Amerika Utara dan Selatan yang dipisahkan oleh terusan Panama. Kapal-kapal yang melewati terusan Panama lewat di bawah jembatan ini. Terusan Panama buka 24 jam sehari, 365 hari setahun. Waktu rata-rata bagi kapal untuk melakukan perjalanan terusan Panama adalah 8 hingga 10 jam. Tapi totalnya waktu berdiam di terusan Panama sekitar 24 hingga 30 jam. Terusan bisa memfasilitasi hingga 40 kapal sehari. Pemandangan dari atas sebuah kapal yang mengarungi terusan Panama. Nih, sebuah kapal berangkat dari Samudra Atlantik menuju Samudra Pasifik. 2, 3, wah, pemandangannya keren banget. Panama tidak besar, tapi lokasi geografisnya membuatnya penting bagi dunia. Lokasi itu penting. Cari lokasimu dan manfaatkan itu sampai seperti terusan Panama. Nih, Panama. Ini negara Panama, Dek. Ini dengerin, Dek. Nih, saya lahir pada 7 Oktober 1996 di tempat yang hangat, indah, dan misterius, yaitu negara Panama. Letak negara Panama ada di Amerika Tengah dan rumah bagi terusan Panama yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Saya sudah meninggalkan Panama dan sekarang tinggal di Korea dan baru sadar betapa berharganya Panama. Saya menulis dan menggambar tentang terusan Panama untuk menunjukkan betapa berjasanya terusan Panama bagi orang lain. Lokasi Panama penting karena begitulah terusan dapat memenuhi fungsinya. Ada lokasi yang penting dalam kehidupan semua orang. Jika kamu melihat lokasi itu dari sudut pandang yang benar, saya yakin kamu bisa membuat hidupmu sukses. Para ilmuwan menggunakan pengetahuan, kebijaksanaan, dan teknologi mutakhir
untuk mencari bumi yang lain di alam semesta.